kebaikan Tuhan pagi hari ini. Angkat tangannya, puji Tuhan. Luar biasa, di pagi yang cerah ini kita bisa menikmati kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Biarlah kita mengundang pada saat ini Roh Kudus yang akan memenuhi kehidupan kita, yang memberikan kedamaian, ya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk rahmat-Mu yang Tuhan selalu sediakan baru setiap pagi. Biarlah pada pagi hari ini kami bisa menikmati ibadah pada pagi hari ini Tuhan Yesus dengan penuh ucapan syukur, hati yang meluap dengan sukacita. Tuhan, biarlah pada saat ini, biarlah Roh Kudus yang akan bekerja, Tuhan Yesus. Engkau yang akan melawat setiap kami, dan kami mau bersukacita menaikkan, meninggikan Engkau Tuhan Yesus lewat pujian kami, penyembahan kami. Dan biarlah itu Tuhan terima sebagai upaya yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau sungguh indah Yesus. Dia
percaya bangku-bangku yang kosong ini juga diisi oleh para malaikat Tuhan. Karena almarhum pendeta Hosea, dia pernah bilang ya, dan dia dapat suara dari Tuhan ketika seorang pengkhotbah dimanapun mereka berkhotbah, itu malaikat-malaikat Tuhan tuh hadir. Untuk apa? Untuk mengetahui rahasia firman Tuhan. Ya, rahasia firman Tuhan hanya diberikan kepada orang-orang percaya. Oleh sebab itu, malaikat mau tahu rahasia firman Tuhan apa. Ya, Tuhan. Saya ingin menyapa saudara semua. Shalom, saudaraku. Apa kabarnya? Puji Tuhan, aku diberkati. Ya, saudara pasti pulang membawa perubahan. Saudara pasti pulang membawa kemenangan karena Tuhan sudah menjamah hidup saudara. Amin. Katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan Yesus. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah There is power in the name of Jesus. Ada kuasa, itunya artinya adalah ada kuasa di dalam nama Yesus. Ya. Hari ini saya ingin membawakan tentang kuasa yang terkandung di dalam nama Yesus. Ya. Dan nama itu bukan sekedar hanya simbol. Ya. Oh, nama Yesus itu simbolnya Tuhan yang orang Kristen. Enggak, bukan hanya seperti itu. Ya, namun ada kekuatan yang begitu besar di dalamnya. Tetapi ada yang nggak tahu. Ya, sampai detik ini banyak yang nggak tahu. Bahkan ada yang hanya sekedar tahu aja. Oh, tahunya nama seorang pastor di gereja yang besar. Kalau gereja besar kan lebih terkenal pastornya daripada Tuhan Yesus ya. Ya, biasanya seperti itu ya. Saya tuh ngikutin pastor itu loh. Saya ikut pastor ono loh. Saya ikut gereja ono loh. Ya. Lebih tahunya orang, oh itu gereja besar ya. Gaungnya tentang Yesus tidak seperti dahulu ya. Oleh sebab itu saya ingin mengajak saudara pada saat ini mendengar suatu nama yang paling berkuasa di bumi dan di surga. Itu kata firman Tuhan, yaitu nama Yesus. Amin. Sama-sama katakan Yesus. Yesus. Ya. Dan Alkitab akan menjelaskan kepada kita semua tentang nama Yesus yang berkuasa itu. Ya. Puji Tuhan. Kalau ada yang baru pertama kali hadir, ya saudara akan mendengar hari ini. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan akan menjelaskan kepada kita tentang nama Yesus yang sangat berkuasa. Kita baca ayat-ayat pertama, karena banyak sekali ayat yang harus dibaca pada hari ini. Dari Filipi 2. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Saudara bisa lihat di layar. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya apa? Nama di atas segala nama, supaya dalam nama siapa? Nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku apa? Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya. Jadi saudaraku, di dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di bawah bumi dan yang di atas bumi. Dan nama Yesus itu sangat powerful, sangat berkuasa. Ya, nama Yesus dalam bahasa Ibrani, next slide. Dalam bahasa Ibrani nama Yesus itu artinya katanya adalah Yahweh. Ya, artinya menyelamatkan. Artinya menyelamatkan. Ya. Atau Tuhan penyelamat. Dalam pengertian lain bahwa nama Yesus itu menyembuhkan, memberikan pertolongan ajaib, membuat mujizat. Ya, itu nama Yesus yang sangat berkuasa dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Yang perlu kita ketahui dan perlu kita alami dalam kehidupan kita, agar kita pada hari ini begitu kita mengerti tentang nama Yesus yang berkuasa, kita bisa mengalami Yesus yang berkuasa itu dalam kehidupan kita dan juga orang lain. Ya. Suatu kali Yesus ada di bait Allah dan banyak orang berkumpul. Bukan sedikit. Karena ketika Yesus pergi kemana-mana ya pada waktu zaman Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, itu banyak orang ikuti dia. Bukan 1-2 orang, ratusan mungkin ribuan. Karena sekali dibaptis tuh ada ribuan orang dibaptis. Ya. Ini banyak orang berkumpul. Kita baca dalam Matius 21 ayat 14. Ya. Kita hari ini khotbah saya benar-benar berdasarkan firman Tuhan ya.
Biologi disebutnya. Nah, Matius 21:14. Baca sama-sama 1, 2, 3. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Banyak orang-orang buta dan orang-orang timpang. Bukan orang buta dan orang timpang. Kalau orang buta dan orang timpang hanya 2 orang, tetapi orang-orang buta dan orang-orang timpang. Karena mereka mendengar ada nama Yesus yang berkuasa, yang luar biasa, yang bisa menyembuhkan saya, yang bisa memulihkan kehidupan saya. Mereka berkumpul mencari. Ya. Oleh sebab itu nama Yesus harus terus digaungkan lagi dalam kehidupan kita di gereja ini juga, sehingga setiap orang nanti boleh mencari, oh nama Yesus, harus kita masuk ke GBS Kalvari, ada nama Yesus di sana yang diberitakan dan bisa mengalami. Dan akhirnya apa saudara? Orang-orang buta yang banyak sekali, mungkin bisa puluhan, ratusan orang-orang buta, orang-orang timpang dibopong, digendong, ya. Mereka datang kepada Yesus, masuk ke bait Allah, dan mereka pulang dengan keadaan yang berbeda. Mereka pulang dengan keadaan yang sudah disembuhkan. Ya. Dalam Kisah Rasul, kalau usah kita baca dulu, nanti saya akan bacakan dengan detail. Kisah Rasul 3 ya, ayat yang ke-6 dikatakan ketika Petrus ke bait Allah, ada yang minta-minta di depan bait Allah itu. Dan Petrus berkata, emas dan perak aku nggak punya, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Dan apa yang terjadi? Orang timpang yang dari lahir itu bisa berjalan. Ya. Kalau sekarang kan banyak gini, banyak di media sosial ya, pengemis ya, timpang, bisa jalan ya, taunya penghasilannya lebih dari kita. Sebulan bisa puluhan juta. Ngemis, ada yang mau profesi di pengemis? Setelah gini jalan itu dengan nggak usah bajunya brand ya, nggak akan ada yang ngasih. Bajunya nggak usah yang brand-brand mahal, yang robek-robek, yang dekil, yang bau gitu ya. Justru itu yang laku, orang ngasih gitu, kalau kesianan ya. Tapi begitu udah beres, dia ngitung cuan. Dia jalan, dia minum, makan di kafe, bahaya sebenarnya. Ya. Tetapi ini buta, timpang sejak lahir. Ya, jadi bukan bohong-bohongan, ya, berpuluh-puluh tahun, tetapi dia disembuhkan. Ya. Nah, seperti Petrus, kita juga akan merasakan mengalami nama Yesus yang berkuasa. Ya. Yohanes 14, 13 dan 14 sama-sama baca. Yohanes 14, 13 dan 14. Sama-sama baca 1, 2, 3. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukan. Jadi kita bisa minta apa saja, ya, di dalam nama Yesus. Tentunya yang memuliakan nama Tuhan ya, mintanya yang membesarkan nama Tuhan. Ya jangan tiba-tiba saudara rumah juga belum punya, misalnya, Tuhan aku minta pesawat jet pribadi, dikasih nggak kira-kira? Enggak, karena Tuhan bilang parkirnya di mana? Ya, mobil kamu belum punya, kok mintanya pesawat. Jadi minta apa saja, tapi yang memuliakan Tuhan, ya pasti akan diberikan kepada kita. Nama Yesus tadi dikatakan dalam bahasa Ibrani-nya Yahweh, itu artinya menyelamatkan, ya, menyembuhkan. Nama Yesus melepaskan dari belenggu iblis dan dosa. Nama Yesus itu luar biasa berkuasa itu. Dia bisa melepaskan, membebaskan seseorang yang terbelenggu oleh kuasa iblis. Sekali waktu Yesus berjalan-jalan, tiba-tiba ada orang yang kerasukan, ada orang gila, ya, dan gilanya benar-benar gila bener, bukan gila bener, dia kaya banget sih, nggak bukan gitu ya, maksudnya benar-benar gila ini. Dan di dalamnya tuh ada ribuan setan. Tapi kalau Yesus datang, ketakutan setan itu. Dia bilang, aduh Yesus anak Daud, dan diusir dalam nama Yesus. Keluar, orangnya sembuh. Dan iblis-iblisnya tuh masuk ke babi-babi, dan babinya babi buta. Ya makanya jangan terlalu banyak makan babi. Ya itu pernah dimasukin setan.
Ya, membabi buta masuk ke jurang semua mati. Selain nggak kurang sehat, ya, babi itu pernah dimasukin setan, 1000 setan, masuk ke jurang dan mereka mati. Ya. Jadi ketika nama Yesus dikumandangkan, ya, itu benar-benar bisa memberikan kelepasan dari belenggu iblis dan belenggu dosa. Ya. Ketika seorang terikat oleh kuasa kegelapan, oleh kuasa dosa, bisa dilepaskan oleh kuasa nama Yesus. Ya. Dan juga nama Yesus memulihkan keadaan kita. Dia berkuasa sekali. Nama Yesus bisa menolong. Nama Yesus menghidupkan. Bahkan nama Yesus menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Katakan amin. Ya. Kita akan belajar. Ini kita masuk ke dalam firman Tuhan yang lebih detail lagi. Kita akan belajar dari Petrus bagaimana kita mengaktifkan nama Yesus yang berkuasa itu. Kita tahu nama Yesus berkuasa. Dari tadi kisah-kisah yang kita dengar bahwa nama Yesus luar biasa. Kok saya tidak mengalami? Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang Petrus. Dia bagaimana mengaktifkan nama Yesus agar nama Yesus itu kita bisa rasakan. Kita bisa mengalami nama Yesus yang berkuasa. Saudara mau? Amin. Nah, kita akan baca cukup panjang ayatnya, tapi kita harus baca perikop ini dalam Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 9, ya. Supaya nggak ngantuk, baca dengan keras, ya. Baca dengan keras, dengan suara yang keras, ya. 1, 2, 3. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ya. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir, sehingga dia harus dirusuh. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Terus, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes sedang masuk ke bait Allah yang meminta sedekah, mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan-tangan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ayat 8, dia melonjak berdiri, lalu berjalan kiat kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ayat 9, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Ini satu kisah yang luar biasa yang terjadi, ya. Dan Petrus ada satu kata kunci di situ, dia bilang, "Emas dan perak aku nggak punya." Itu melambangkan kita semua, saudara. Maaf, saya tidak mendiskreditkan saudara menjadi orang-orang yang nggak punya duit saat ini. Tapi memang uang kita, ya, harta kita, ketika kita bertemu dengan keadaan di sekeliling kita, saudara, itu nggak berarti apa-apa, saudara. Saudara punya 1 miliar, saudara punya 100 juta, saudara punya 1 juta, itu nggak berarti apa-apa buat sekeliling kita, saudara. Nggak bisa membantu mereka, saudara. Orang yang terkaya sekalipun, misalnya, saudara, ya, membantu saudara sekali, dibantu kan? Bantu, karena saudara dekat sama orang itu. Kedua kali bantu kan? Dibantu, karena saudara ada hubungan family, katanya. Ketiga kali bantu kan? Dibantu, atau saudara memberikan bantuan. Tapi terus-terusan nggak, saudara? Kalau saudara orang kaya banget, saudara ngebantu orang itu terus-terusan, enggak, saudara. Paling setahun, 2 tahun. Ya, terbatas. Emas dan perak kita nggak punya, tapi kita punya apa? Punya nama Yesus. Itu yang menjadi satu modal utama yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ketika kita bertemu dengan banyak orangnya, modal kita bukan kayak gue orang kaya nih, atau gue mantan orang kaya. Enggak, ya. Wah, gue orang terkenal nih, gue orang hebat, gue deposito bil ratusan juta, miliaran. Oh, gue orang hebat, gue punya kafe, gue punya restoran, gue punya hotel. Enggak. Modal kita satu, punya nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, dan itu bisa memulihkan setiap orang yang kita temui, ya. Makanya saat ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita punya modal penting, sangat penting, lebih penting dari apapun juga kita punya nama Yesus.
yang berkuasa, ya. Nah, dari pembacaan ayat ini, saudara, saya mau mencatat beberapa hal untuk mengaktifkan nama Yesus. Kalau saudara punya handphone, saudara nggak aktifin bisa digunain nggak? Nggak punya. Saudara punya iPhone, saudara Deborah punya iPhone 15 ya, tipe 15 ya. Yang terbaru, kamu 17, Lydia 17. Nah, sebagus apapun handphone saudara, tapi saudara nggak turn on, bisa gunain nggak? Enggak, paling pura-pura di jalan ini. Weh, ini handphone 17 yang terbaru, ya mainan. Gak bisa ngomong beneran, betul nggak? Ya, sama dalam diri kita juga. Kita tahu dan kita punya nama Yesus yang berkuasa, amin. Tapi kita nggak turn on, nggak menghidupkan. Nah, kita akan belajar dari kejadian ini, dari kisah Petrus ini. Kita akan belajar, saya mencatat beberapa hal untuk mengaktifkan kuasa Yesus. Ya, dalam hidup kita. Yang pertama adalah perlu keyakinan. Sama-sama katakan perlu keyakinan. Jadi untuk mengaktifkan kuasa Yesus perlu keyakinan. Sekali lagi perlu keyakinan. 1, 2, 3. Sama seperti Petrus menghadapi orang lumpuh tadi. Petrus tahu udah lama nggak orang lumpuh itu? Kira-kira? Tahu lah, namanya setiap hari dia, setiap minggu dia pelayanan ke situ, ke Bait Allah, ya kan? Tahu. Tapi sekali waktu Tuhan menyuruh Petrus untuk melakukan sesuatu tindakan. Nah, kita akan lihat rahasianya, ya. Ketika Petrus menghadapi orang lumpuh itu di Bait Allah, perlu satu keyakinan, karena dia tahu ini lumpuh dari sekecil. Ini dari kecil dia nggak bisa jalan, sampai gedenya, sampai dewasanya terus minta-minta di gerbang indah itu di depan Bait Allah, ya. Dan dia berkeyakinan bahwa Yesus pasti menyembuhkan, ya. Dan orang lumpuh itu juga harus punya satu keyakinan, sama-sama harus punya keyakinan. Dia disembuhkan, maka di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Ya. Ketika orang lumpuh itu mendengar dia dan disembuhkan, dia percaya, ya. Maka mujizat terjadi, ya. Nah, sebentar, ada ayat lain mengatakan seperti ini tentang percaya. Matius 21 ayat 22. Saya catatnya ya. Ada nggak? Matius 21 ayat 22. Saya akan bacakan, saudara. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerima. Ada syaratnya, saudara. Kalau saudara mau sesuatu jawaban daripada Tuhan, ada syaratnya satu, percaya. Lid, ini ada teman lama. Lid, saya boleh minta uang nggak? Uang pinjam ya? Kalau pinjam jarang, kalau minta boleh. Boleh nggak minta uang? Padahal dia orang kaya. Tapi kalau saya nggak percaya, ragu-ragu, kira-kira dikasih ya? Enggak. Tapi kalau penuh percaya gitu, wah saya percaya dikasih. Pasti ada satu kontak ya. Oh yaudah, perlu berapa? Ya 100 juta lah. Oh saya kasih. Sama ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kita harus percaya penuh 100%. 100% harus percaya penuh. Sehingga apa yang kita minta Tuhan akan berikan. Syaratnya cuma itu satu, percaya. Gak usah doa semam suntuk, gak usah doa terjungkal-jungkal, gak usah. Percaya, saudara akan berikan. Ya, jadi ini kita bahas tentang belief, percaya. Ya, butuh keyakinan. Jadi butuh percaya agar kuasa nama Yesus terjadi, maka kesembuhan akan terjadi. Dan yang dialami oleh Petrus seperti itu, saudara. Dia percaya bahwa kuasa Tuhan akan menyembuhkan. Dan ketika Petrus bilang juga sama orang yang lumpuh tadi, saudara, orang lumpuh itu pasti ada satu kepercayaan. Ya, enggak, saksi gitu ya, enggak gitu. Dia menyambut, ya. Kalau dari story lengkapnya, saudara nanti baca. Di situ orang lumpuh tersebut menyambut Petrus dengan penuh harapan dan dia percaya, ya. Dan sehingga apa saja yang firman Tuhan tadi katakan, apa saja yang kamu minta, Tuhan akan berikan. Ya, ketika saudara minta kesehatan, saudara minta kekayaan, saudara minta kebahagiaan, Tuhan akan berikan asal percaya.
Sama seperti orang lumpuh tadi, dia begitu percaya. Ya, itu yang pertama, perlu keyakinan. Yang kedua adalah perlu bertindak. Perlu apa saudara? Bertindak. Nah, saya melihat satu logo. Ini logo apa sih saudara? Just do it. Nike, ya, sepatu Nike. Tapi saya nggak promosi sepatu Nike ya. Nah, itu ada tagline-nya di situ. Just do it. Bukan just do it ya. Tapi just do it. Artinya apa? Tuh, artinya ini nih. Tuh, Nike memiliki tagline yang berbunyi just do it, atau yang bisa kita artikan lakuin aja lah. Ya, gitu ya. Selain mudah diingat, tagline dari brand ini memiliki pesan untuk apa? Memotivasi orang-orang yang sedang ragu dalam mengambil keputusan. Gak ada hubungannya sama sepatu, ya. Tapi sepatu Nike sampai COVID kemarin menduduki peringkat paling tinggi yang digunakan oleh orang-orang. Gara-gara tagline ini. Ya. Gak ada hubungannya sama jalan ya, misalnya apa kayak gitu ya. Ini gak ada hubungannya sama jalan loh. Gak ada hubungannya sama sepatu, just do it, lakuin aja lah. Akhirnya orang melakukan, ya. Jadi, saudaraku, kita perlu bertindak. Ya. Gak cuma hanya mendengar, gak cuma hanya percaya, tapi perlu bertindak agar kuasa nama Yesus itu terjadi, agar kuasa nama Yesus itu aktif dalam kehidupan kita. Tindakan Petrus melihat orang lumpuh tersebut, dia mengajak orang lumpuh tersebut. Ketika dia melihat orang lumpuh itu, dia mengajak orang lumpuh itu tuh percaya dan mendoakan orang lumpuh tersebut. Ketika orang lumpuh mendengar Petrus mengatakan gini, emas dan perak aku gak punya, tetapi apa yang kupunyai aku berikan kepadamu, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalan. Jadi tindakan Petrus itu melihat orang lumpuh dan mengajak percaya dan berdoakan. Tapi tindakan orang yang lumpuh itu melakukan perintah dari Petrus dan mulai berusaha untuk berdiri, mulai berusaha pelan-pelan untuk berjalan. Maka mujizat dalam nama Yesus itu terjadi, sehingga orang yang tertimpang, yang nggak bisa jalan dari sejak lahir, dia bisa berjalan. Karena apa? Dia melakukan tindakan. Coba kalau salah satu, misalnya orang lumpuh tersebut nggak mau bertindak, di dalam nama Yesus berjalan. Orang itu, gua dari lahir nggak bisa jalan, diem aja gitu. Jalan nggak sih? Jalan. Nama Yesus seperti itu. Jadi perlu tindakan, perlu just do it ini. Lakuin aja lah. Ya, kita harus belajar untuk melakukan. Ya, bisa berjalan dengan sempurna, saudara. Orang yang orang yang lumpuh sejak lahir itu mulai bangkit diri, diangkat sama Petrus ya. Kalau kita lihat tadi diangkat, tiba-tiba kakinya jadi kuat dan dia bisa berjalan dengan sempurna. Luar biasa, ya. Sama halnya dengan saudara saya. Kalau saudara mau merasakan mengalami mujizat di dalam nama Yesus, lakukan ajalah semua perintah Tuhan. Gak usah neko-neko, saudara. Kalau Tuhan katakan, ayo ibadah, ayo doa, ayo puasa, ayo memberitakan firman Tuhan, ayo. Lakuin aja lah, just do it. Maka saudara melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan saya. Gak usah neko-neko, males banyak alasan dulu ya. Banyak 1001 macam alasan kalau orang diajak ke rumah Tuhan. Betul mas? Buktinya kursi-kursi masih banyak yang kosong. Padahal kita udah puluhan orang, saya kontak, ya, ibu gembala kontak, mungkin satu-satu juga kontak sama teman-teman supaya mereka datang ibadah, supaya mereka mengalami kuasa Tuhan. Ya, untuk kita yang hadir pada hari ini dan juga yang mengikuti online pada hari ini, bertindak, just do it. Ya, jangan ragu-ragu, bertindak aja, dan semua mujizat akan terjadi. Pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Ya, seperti orang lumpuh tersebut. Dan setelah semua mujizat dan pertolongan Tuhan itu terjadi, apa yang dilakukan orang lumpuh itu? Apa? Lebih dari itu apa? Tadi baca ayatnya. Apa? Setelah orang lumpuh itu jalan, apa? Terus yang lain apa yang lebih radikal? Melompat.
melompat-lompat. Artinya, ketika kita sudah mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa itu, kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Dan bahkan dalam pujian dan penyembahan yang kita lakukan juga ada kuasa yang tidak terbatas yang menyembah, yang menjamah setiap orang yang melakukan pujian dan penyembahan. Tuhan tidak hanya disenangkan, betul, Tuhan disenangkan pada waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, tetapi ada kuasa Tuhan yang dahsyat yang luar biasa terjadi. Oleh sebab itu ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan. Kenapa? Karena Tuhan ya ada dalam puji-pujian umatnya. Dan itu dinyatakan ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Contoh terakhir adalah dalam Kisah Rasul 16 ayat 25 dan 26. Coba kita baca. Kisah Rasul 16 25 sampai 26, yaitu tentang Petrus dan Silas. Paulus dan Silas. Nah, ya, yuk sama-sama baca 1 2 3. Tetapi malam ya, Paulus dan Silas dan menyanyikan apa? Puji-pujian kepada itu presiden musik, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Nanti suaranya keras. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudaraku, ketika Paulus Silas dan di penjara, mereka memuji dan menyembah Tuhan. Tapi memuji dan menyembah Tuhannya di sini disebut nggak? Dia hanya berkumandang karena tengah malam. Enggak. Semua orang di penjara itu mungkin yang lagi tidur, ya, karena tengah malam loh, yang lagi tertidur pulas. Mereka semua mendengar pujian dan penyembahan daripada Paulus dan Silas. Jadi kalau kita menyembah Tuhan harus suara yang keras. Nggak cuma di depan aja. Kalau yang di depan kan mereka pakai mic, ya. Tapi kalau saudara di sini suara yang keras, jangan saya lagi tenggorokan saya lagi nggak enak, ya nanti kalau suara keras nanti saya bilang suaranya. Enggak, malah sembuh. Percaya, saudaraku. Ketika saudara memuji nama Tuhan, oh haleluya, saudara loncat memuji dan menyembah Tuhan, ada kuasa yang luar biasa. Dan ketika Paulus dan Silas ini memuji dan menyembah Tuhan tengah malam, dia nggak malu-malu, dia mengangkat tangan, dia jingkrak dengan suara yang keras, terjadi gempa bumi yang dahsyat. Sehingga itu gempa buminya besar, nggak tahu berapa skala liter, ya. Itu pintu penjara terbuka, engselnya terbuka, jadi bisa terbuka. Dan belenggu itu semua juga terbuka. Itu dahsyat. Ada sesuatu yang dahsyat yang luar biasa. Ya, ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan, kuasa yang tidak terbatas itu membukakan semua pintu-pintu yang tertutup. Amin. Mungkin usaha saudara, rumah tangga, hubungan, relasi dan sebagainya itu dibukakan oleh Tuhan. Dan ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan, belenggu-belenggu dosa, belenggu kuasa kegelapan juga dihancurkan. Oleh sebab itu ketika kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, kalau melompat, bertepuk tangan dengan suara yang keras, ya, dan itu akan melepaskan belenggu-belenggu kuasa iblis dan menghancurkan kuasa-kuasa dosa. Tuhan, ya, sehingga sakit penyakit itu juga akan disembuhkan oleh Tuhan. Ya, amin, saudaraku. Haleluya. Ya, ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan, kuasa yang tidak terbatas itu akan menjadikan saudara menjadi pemenang-pemenang. Ya, saudaraku, yang terakhir adalah kita harus menyaksikan kepada orang tentang nama Yesus yang berkuasa itu. Coba ayat yang terakhir, balik ke ayat tadi yang Kisah Rasul 3 ayat yang 9 tadi. Ayat yang ke-8. Oke, ya, mulai dari sini sampai ayat 9. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dia melonjak berdiri, lalu berjalan kiat kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Tuhan. Ayat 9.
Seluruh rakyat, apa saudara? Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil. Jadi ketika nama Yesus berkuasa dalam kehidupan kita, kita juga harus memberitakan kepada banyak orang, sehingga mereka juga bisa merasakan Yesus, nama Yesus yang berkuasa itu, saudara. Ya, tentang nama Yesus yang berkuasa. Ketemu dengan orang yang sakit, saudara. Saudara jangan promosiin. Dokter, boleh sih kalau kita punya saudara dokter. Itu loh, dokter Meme itu saudara saya, dia hebat, bisa. Boleh ya, nggak masalah. Promosiin obat. Wih, pakai obat itu loh ya. Pakai obat cincin se, misalnya gitu loh. Itu bagus, sembuh tuh. Kalau saudara coba ya ketemu sama orang-orang di sekitar saudara, pasti promosinya seperti itu. Rumah sakit yang baru tuh, itu bagus loh, keren dari Cina, mahal, pasti sembuh. Kalau sana, keren lah, penanganannya luar biasa. Jarang orang mempromosikan Yesus. Jadi kalau ketika saudara ketemu orang sakit, jangan promosiin cuma obat, rumah sakit, ya, rujukan, caranya, kenalkan Yesus. Dia dokter di atas segala dokter, saudara. Dia bisa menyembuhkan. Ya, kenalkan Yesus. Dan saudara harus memberanikan diri. Di dalam diri saudara ada nama Yesus yang berkuasa. Pak Ahok ketemu orang yang sakit. Wah, ini gimana ya? Semua dokter udah angkat tangan, gak bisa nangani, ini masalah serius. Ini penyakit yang langka 1001. Saudara jangan dengerin itu. Pak Ahok jangan dengerin itu. Dengerin firman Tuhan, nama Yesus yang berkuasa. Sini, saya berdoa, tumpang tangan. Karena janji Tuhan di ayat lain mengatakan, ketika kita menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Pegang janji Tuhan. Ya, kalau perlu, begitu udah doa, ya sembuh, udah sembuh, udah. Percaya, saudara. Maka itu terjadi. Nggak ada yang lain loh, saudara. Ya. Orang tersebut perlu yakin, dan kita juga perlu yakin. Jangan kita yang doainnya nggak yakin. Sembuh ya, ini penyakit berat nih. Dokter spesialis dari 4 negara datang nggak bisa sembuh. Aduh, saudara udah kayak duluan. Ya, gimana mau doain orang, saudara? Ya, ketika saudara mau doakan, makanya ketika saya juga kalau belajar untuk mendoakan banyak orang yang sakit, saya bilang dulu, percaya ya, Yesus menyembuhkan. Harus dibangun kepercayaannya. Karena kalau dari satu pihak juga itu kuasa Tuhan bisa nggak terjadi, ya. Tapi kalau keyakinan itu timbul, mendoakan orang-orang pada sembuh. Saya yakin setiap orang yang di sini nanti pulang ya seminggu ini pasti ditemukan dengan orang yang sakit. Amin. Praktek firman Tuhan, ya. Jangan promosiin, jangan promosiin obat. Sekalipun saudara punya rumah sakit, di sini ada direktur rumah sakit, ya. Sekalipun Anda punya rumah sakit, tapi rumah sakit ini jangan dipromosiin. Promosiin Tuhan Yesus ya, amin. Dan kita akan melihat nama Yesus yang berkuasa itu mulai tersebar. Waduh, itu saya didoain sama itu tuh, didoain sama ibu itu. Waduh, saya sembuh. Padahal semua dokter sudah angkat tangan. Memang ada kesembuhan, memang ada kuasa, saudara. Ya, mulai saat ini saudara harus mengaktifkan kuasa nama Yesus. Ya, dan kebiasaan lama harus dibuang. Ya, harus dibuang. Kalau bisa di stop. Ketemu orang sakit, sakit apa? Flu itu pakai pakai obat Flamencin. Saya nama obat ya. Apa? Verigo. Pakai ini. Jangan suruh. Sakit apa? Tanya detail sakitnya. Kita akan berdoa dalam nama Yesus sembuh. Di dalam diri kita ada kuasa yang besar. Amin. Coba sama-sama katakan, saya punya kuasa. Di dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk kami. Ya. Ketika kita ketemu dengan orang yang bangkrut, orang yang lagi kesusahan, ya sekali lagi ya, kita nggak punya apa-apa, emas dan perak kita nggak punya. Orang lagi bangkrut, saudara mau tolong. Gimana caranya nolong? Dia bangkrut kok aset perusahaannya ratusan miliar, saudara bisa nolong gimana? Udah kayak dulu, gue juga gak punya apa-apa nolong dia. Betul gak saudara? Tapi saudara punya nama Yesus yang lebih segalanya. Saudara kenalkan Yesus, mari saya doakan.
Saya percaya bahwa perusahaanmu akan kembali bangkit dengan cara Tuhan yang luar biasa. Kenalkan nama Yesus, percaya. Ketika saudara berdoa untuk pengusaha-pengusaha itu, nanti saudara akan pulang dari tempat ini, saudara akan ketemu dengan pengusaha-pengusaha, ya, yang datang sama saudara. Siapa gua kok lu datang? Oh iya, ingat firman Tuhan kemarin. Harus saya doakan saudara. Doakan, gak usah panggil Pastor Nathan ini saya didatangi sama pengoperat nomor 1 di Sukabumi ini. Apa yang harus saya lakukan? Berdoa. Gak usah panggil Pastor ini tolong ini doakan, gak usah. Saudara berdoa, karena di dalam diri saudara ada nama Yesus yang berkuasa. Ya, dan kita harus terus mengumandangkan itu Bapak, saudara-saudara, sehingga seluruh Sukabumi ini akan mengenal Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya akan closing. Ya. Seringkali kita lupa, ya, kita punya nama Yesus yang berkuasa, yang sangat powerful dalam kehidupan kita. Dan agar kita mengalami nama Yesus yang berkuasa, perlu apa tadi? Perlu keyakinan. Yang kedua perlu bertindak dan memuji dan menyembah Tuhan. Perlu keyakinan, perlu bertindak dan memuji dan menyembah Tuhan, ya, sehingga saudara akan merasakan nama Yesus. Yesus, tinggikan Yesus, angkat tanganmu. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, persembahan dijalankan satu kali, berikan dengan hati yang sukacita. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Yes,
kami semua. Kami memiliki nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang sangat powerful. Oleh sebab itu kami mau mengaktifkannya dalam kehidupan kami, sehingga kami akan melihat mujizat, kami akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib, kami akan melihat pemulihan demi pemulihan. Bahkan banyak orang boleh merasakan nama Yesus melalui kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujian nama-Mu. Kami yang datang tidak seperti kami datang tadi. Kami sudah mendapatkan kelepasan, kami sudah mendapatkan kesembuhan, kami sudah mendapatkan pemulihan daripada Tuhan. Juga setiap orang yang mengikuti ibadah online pada hari ini ataupun siaran tunda nanti, Tuhan, Engkau akan pulihkan setiap orang yang berharap pada Tuhan Yesus. Engkau akan sembuhkan setiap orang yang sakit karena nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, nama yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terpujian nama-Mu, dan biarlah kami akan melihat Tuhan sepanjang minggu ini juga. Kami akan bertemu dengan banyak orang. Kami boleh memproklamirkan Yesus. Kami boleh mendeklarasikan nama Yesus yang penuh kuasa itu. Dan mereka semua akan mendapatkan mujizat pertolongan daripada Tuhan. Dan banyak orang percaya melalui kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terpujian nama-Mu Yesus. Dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan, kita siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari mengangkat pujian.